Jadi kita harus melihat sih, nampaknya Valentina yang masuk ke XP lane. Oke, tapi inilah dia ya. Game yang pertama di match ketiga hari ini yaitu The Queen's Derby antara EVOS versus RRQ Mika. Dan buat teman-teman yang masih nonton di YouTube, ayo dong pindah biar gak delay dan juga dapetin diamond. Di mana Rashid? Di Buya guys, karena nggak nonton nggak Buya nggak dapet diamond. Oke. Dan kita lihat di area mid lane terjadi pertempuran jual beli poking damage nih. Yang satu pakai Seimei Umbrella, yang satu lagi pakai Void Blast tadi dari Gyokoi. Dan buat teman-teman ya, jangan lupa kalau Lita teman mabar setiap saat. Sekarang nih yang menjadi pertanyaan nih, apakah Caramel dengan Hayabusa bisa bermain dengan lebih agresif dan mendapatkan keunggulan di early game, atau bahkan mungkin permainan dari RRQ Mika bisa melindungi jungle mereka? Sebenarnya gini sih, kalau kita lihat dari pergerakan kedua tim ini kan Matildanya mencoba untuk nge-GB gold laner ya, 1-2-2. Formasi dilakukan oleh EVOS. Tapi kalau kita lihat juga dari RRQ Mika, walaupun ditemenin setengah 1-2-2 kayak gitu, Batrixnya masih cukup aman aja. Dan di area bottom lane, seperti yang Kolius bilang, Arcane Shield ditambah lagi Shadow Strike itu benar-benar sangat amat ngeselin untuk memberikan cicilan. Apalagi Tal di sini, tinggal satu bar darah terakhir karena dia bermain dengan agresif seperti prediksi yang Kolius bilang tadi. Iya, dan sekarang yang mengejutkan tuh kayak yang di pressure malah Caramel dengan Hayabusanya, karena dari mid lane, Yves-nya tuh bisa wave dengan bagus banget, dan setup dari seorang Lolita itu agak menyeramkan ya. Jadi sekarang dari RRQ Mika, mereka bermain dengan aktif dari mid lane, clear wave secepat mungkin dan langsung roaming, dan kayaknya Hayabusanya agak sedikit kewalahan, dan pastinya kalau dia mau main agresif dan invade ke jungle RRQ Mika agak susah. Itu bakal menjadi PR, tapi Tal udah mulai di-charge begitu saja. Masih ada Guardians of Bulwark untuk menahan Soul Bloom, dan sekarang Guardians itu langsung penuh dari Caramel mencoba untuk masuk menggunakan Shadow Kirunya. Tapi Pau-nya masih bisa mundur ke belakang, ternyata tidak bisa. Tal masih mendapatkan poin kill sehingga Pau tumbang. First blood untuk EVOS Lynx. First blood untuk EVOS Lynx, tapi itu emang cuma di roamer, jadi masih ada kesempatan buat RRQ Mika. Sejauh ini nih kita lihat Ashe dari tadi farming terus dengan rapi, dengan rotasi yang bagus banget, dan di bawah Lele Pink kan masih bermain dengan agresif banget. Sebisa mungkin mau nge-pressure Violet ya, tapi langsung Violet on the way ke atas, dan Po langsung balik, langsung bermain agresif lagi dan lagi. Tapi sekarang Violet di belakang. Falling Star mulai dikeluarkan menuju ke arah Ashe dari tinggal setengah, dan juga Tartaglia udah mulai dicuekin. Ashe dalam bahaya terakhir, ternyata tidak bisa. Lipi terlalu on point untuk incar Ashe secara langsung, sedangkan Lele yang mencoba untuk datang membantu, mananya udah mulai sedikit banget sehingga dia harus mundur lagi, kembali lagi ke habitatnya yaitu di bottom lane. Di bottom lane sekarang Lele nggak ada mana, bisakah dia melawan Violet? Falling Star udah dipakai tadi di fight barusan, tapi sekarang kita melihat Ashe langsung balik ke purple buff, sama-sama harus mengambil, dan Turtle-nya sementara masih belum di contest. Tapi early game move dari RRQ Mika sejauh ini belum terlalu sukses ya. Karena benar-benar apa ya, membuat mereka ini kayak susah banget untuk ngajar ke arah EVOS Lynx, terutama banyak banget momen di EVOS Lynx yang bisa kebalikin RRQ-nya, ya nggak sih? Arashi? Kayak dibalikin terus momennya ya kan, yang bikin mereka lebih menggila lagi. Tapi kali ini Pika yang sendirian hampir dipentung sama permennya Po. Untungnya dia masih cepat untuk mundur sedikit ke arah belakang, dan mulai dihajar dengan ultimate rocket launcher dari seorang Queenie. Walaupun kali ini gerobaknya pun habis, membuat RRQ Mika nggak bisa nyicil-nyicil untuk ngorek celengan. Walaupun Gyokoi udah mulai datang, ini bahaya banget. Iya, kayaknya ini mereka nyiapin situasi buat ngedive. Reward Manipulation kalau dipakai bisa banget nge-shutdown clean di bawah ya, dan nyalakan juga Reward Manipulation dan dibantu dengan stun dari Paul, dan itu adalah kill untuk RRQ Mika, tapi ditukar oleh Turtle, dan sekarang Lele Pinkan sendiri melawan 4, terpaksa buat kabur tapi ke arah jungle musuh. Tal sekarang masih mengejar, dan Lipi juga bantu buat mencari follow up, dan circle itu digunakan tapi dikembalikan malah, dan Lele masih selamat sekarang, tapi kayaknya nyangkut, aman, nggak lihat Lele ya, dia mau coba lompat tapi nyangkut. Masih ada Shadow Kiru juga menuju ke arah Lele yang dari udah sekarang, dia juga dengan Phantom Shuriken-nya, dan Lele akhirnya harus digoreng menjadi lele goreng tepung. Sedangkan Po mulai dicicil-cicil saja dari udah mulai sekarat banget dari Tal, dan juga Caramel apakah bisa dikejar karena Numenor juga dilepaskan, walaupun masih belum bisa memberikan efek stun karena terlalu sebentar untuk casting time-nya. Ya, dan lagi EVOS Lynx bermain agresif banget, dan sekarang dia langsung dapat kesempatan buat mengambil Tarot Gold di bawah, dan langsung aja ada 3 orang. Jadi biarpun Queenie kayaknya nggak terima dan mau clear wave tapi nggak dikasih, Tal masih nge-cut wave dan masih nge-zone, tapi member dari RRQ Mika sudah on the way ke bawah. Apakah Gyokoi akan datang? Kayaknya enggak sih. Rotasi dari EVOS Lynx. Wow, kita lagi ngomongin momen lain, tapi ternyata ada dive, dan akhirnya Queenie akan ditumbangkan lagi oleh EVOS Lynx. Yap, 4-1, bahkan perbedaan gold 1000 saja di menit
yang keempat ini tanda dari EVOS Lynx memang sangat agresif untuk mencari point kill. Tapi RRQ Mika juga bisa keep up nih dengan gold yang dihasilkan sama EVOS Lynx dari poin-poin killnya. Tapi nah ini dia ya, langsung aja dengan ini overturn-nya menuju ke arah Lele. Masih ada Arcane Shield yang cukup on point sehingga dia langsung loncat-loncat seperti kelinci yang lucu ke belakang sana. Yap, langsung lolos tanpa masalah dan di tengah balik lagi nih, ngadu clear, ngadu cepat dan ngadu rotasi. Emang kedua tim ini aktif terus, nggak pernah mau nganggur ya, diam-diam di lane dan langsung aja Tal masuk ke jungle RRQ Mika dan dia akan bertemu dengan Ashe. Tapi apakah akan ada masalah? Kayaknya orange buff-nya akan di-secure, tapi sekarang Valentina, Lele udah on the way buat coba mencari kesempatan untuk mengambil kill. Kayaknya Matilda circling Eagle ke belakang, tapi kayaknya bakal sama-sama mundur aja. Yap, dan Lele juga punya circling Eagle walaupun Pika saat ini di reward manipulation begitu saja masih bisa mundur ke arah belakang, tapi Lele menjadi incaran kembali. Karamel dengan Kocedonya maju ke depan sana, Ashe datang untuk membackup. Ying overtime juga mulai dikeluarkan oleh seorang Lipi, membuat Lele dan juga Ashe sedikit sekarat sehingga mereka memberikan space dan dapat mundur ke belakang sana. Yap, tapi dengan EVOS Lynx mundur, sekarang turtle-nya bisa dikontes oleh RRQ Mika dan dengan 5 orang semua ke bawah, mereka mau mastiin mereka nggak mungkin di kontes. Tapi di sisi lain map kita lihat top wave dari Violet dan juga Karamel mencoba sebisa mungkin untuk mengambil tower buat tuker-tukeran ya sama RRQ Mika. Yoi, apalagi di sini menjadi poin penting lah. At least ada trading yang terjadi, gak cuma trading di Oxtrade aja, tapi trading di Nova juga ada dari kedua tim ini untuk bisa mendapatkan pundi-pundi goldnya, terutama mendapatkan temponya kembali. Walaupun kali ini terlihat RRQ Mika udah mulai bermain dengan metode kuadran nih, 4-1 nih dijalankan. 4-1, tapi yang nge-split push itu Valentina ya. Ini menarik banget, kedua tim sekarang lagi menunggu kesempatan buat mungkin menangkap dapatkan pick di tengah di mid lane. Apakah akan ada play besar? Kita harus melihat sih, mungkin akan ada flicker, tapi kita harus lihat Lele Pincang sekarang paling dekat ya. Kayaknya mereka mau banget cari kesempatan, tapi nggak sabar terlalu lama dan akhirnya kedua tim ini pisah setup dan ulang. Ya, setup ulang untuk objektif berikutnya. Ada yang dipentung di depan sana tuh sepertinya, tapi masih bisa dihindarin. Tapi gini sebenarnya Arashi, kalau kita lihat dari draft picknya, EVOS Lynx ini terlihat memang lebih komplit ya, paket lengkap, high ground ada ya kan, terus juga yang bisa untuk DPS-nya ada, assassin yang bisa nembus ke belakang ada, tapi Lele udah mulai diincar sama seorang Tal, tapi masih mundur aja ke belakang. Sedangkan kalau RRQ, mereka nih team fight banget gak sih draftnya? Tapi kalau sampai disuruh split push bakal susah, ya nggak sih? Mereka full split bakal agak berat sih, tapi sekarang ada play yang besar banget dan kita lihat Giogo yang mendapatkan 1 kill, Pika harus tumbang dan sekarang kayaknya masih akan ada play agresif. Serpent Eagle akan bantu mengamankan Val dan 2-0 untuk RRQ Mika dan sekarang mereka akan langsung push dan mengambil tower tengah. Ini bahaya banget karena dua hero ter-takedown begitu saja di RRQ Mika yang bermain dengan meta solid ya. Bahkan outer middle turret EVOS Lynx berhasil didapatkan oleh RRQ Mika di menit yang ke-7 ini. Tanda bahwa RRQ Mika bakal melakukan rotasi yang lebih agresif lagi untuk melakukan invasi juga nih ke hutan yang dimiliki oleh EVOS Lynx. Pasti, ditambah lagi karena emang tower tengah tuh emang penting banget karena itu memberikan vision dan juga keamanan buat rotasi dari EVOS Lynx. Dan EVOS terkenal tim yang mainnya tuh suka mengandalkan rotasi ya. Sekarang mereka terpaksa bermain dengan lebih pasif, tapi sekarang 1 melawan 2 di bottom lane dan kayaknya akan terbawa all the way sampai ke tower bawah. Circle Eagle digunakan dan Queenie menjadi target pertama. Spoiler pun digunakan juga, tapi Queenie masih bisa selamat. Tapi tidak, Monte Shocker hampir mengamankan, tapi selamat. 1 kill di pick up, Karamel pun tumbang. Di montage Karamel dibalikin Mami Capung, mau tidak mau harus ke-takedown begitu saja. Apalagi RRQ Mika berhasil untuk mendapatkan turtle-nya, walaupun EVOS Lynx berhasil untuk mendapatkan bottom outer turret-nya. Ini bakal menjadi bencana karena Ashe dengan turtle shield-nya ini bakal buat dia lebih pede lagi untuk dive in. Apalagi inner top turret dari EVOS Lynx menjadi incaran. Benar-benar tempo yang tinggi dimainkan di game yang pertama malam ini, Arashi. Yap, kedua tim ini emang nggak mau ngasih kesempatan, nggak mau buang waktu ya. Main seagresif mungkin. Tapi sekarang Lipi dan juga kita lihat apakah dia akan membuat play. Mereka sekarang kayaknya masih nunggu kesempatan. Lord akan up dalam 84 detik lagi dan kedua tim ini kayaknya agak rehat dulu ya. Kayaknya tadi fight terus, sekarang akhirnya mereka bisa farming dan nyantai dikit. Karena memang dari kedua tim ini masih mencari momentum aja. Terlihat dari Violet yang memang harus membutuhkan kayak space lagi biar dia lebih sustain lagi ke depannya. Karena dia butuh banget item-item defensif kayak maybe kalau ngeliat ini Radiant Armor yang menjadi pilihannya bakal baik banget, apalagi Assault Cuirass gak sih untuk menahan Beatrix? Anti Cuirass ya, buat tahan Beatrix bisa. Mungkin itu bakal emang berguna banget sih. Kalau sekarang udah ada Athena Shield, jadi bisa dengan lebih pede maju buat memulai fight untuk timnya.
Sekarang dia akan tabrakan sama Paul. Kayaknya bakal saling pukul dikit-dikit. Violence bisa mungkin mau coba cari follow up. Dan Lele sekarang menjadi sasaran. Ini overtime nggak kena. Circling Eagle. Circling Eagle diambil oleh Lele juga. Dan sekarang Real Revolution dibuka oleh Gyogoy. Tapi dihantam dengan Falling Star Moon. my Dan sekarang God. fightnya berantakan. Tapi Violet tertinggal di belakang 1 melawan 4. Sebisa mungkin dia akan melarikan diri. Dan kayaknya dia akan coba membeli waktu dari sebanyak mungkin di belakang. Yes, karena Mami Capung sudah melakukan split push di area top lane dan dari RRQ Mika mereka langsung mendapatkan inner bottom turretnya. Ini bakal jadi bencana karena inner middle turret yang menjadi incaran dari teman-teman RRQ Mika langsung ditargetkan begitu saja dan bahkan berhasil didapatkan oleh RRQ Mikanya. Wow, apa yang terjadi ini Arashi? Wah, kayaknya tadi mereka emang terlalu maksa ya di fight itu. Dan sekarang Violet masih nyangkut di belakang dan dia akan ditangkap 1 melawan 5. Apakah dia bisa selamat? Falling Star Moon kayaknya udah nggak available dan akhirnya Valentina yang akan mengamankan kill tersebut. Karena Violet tadi nggak pulang dan itu yang menjadi momen langsung dipunish sama RRQ Mika karena Mountain Shocker di open ketahuan posisinya Violet ada di mana dan langsung disamperin. Dan ini saat ini Lord udah mulai dipukul-pukulin walaupun Lelenya mencoba untuk maju ke depan sana dan Lipinya udah mulai sekarat banget. Lelenya baru aja menggunakan Circling Eagle untuk dive in terus-terusan tapi benar-benar dilepaskan walaupun harus ditumbangkan oleh seorang Karamel. Lord udah mulai sekarat. Siapa yang dapat Lordnya karena ternyata dari RRQ masih bisa mengamankan Lord yang pertama. Mereka mengamankan Lord dan juga tukar 1 kill untuk 4 kill ya. Jadi sekarang RRQ Mika ada momentum yang kuat sekali. Dan udah masuk ke menit ke-10, menit ke-11. Ini kayaknya marksman-nya bakal lebih kuat lagi. Ini instant victory presented by Lita. Mau nyari teman buat mabar ya guys. Dan di sini kita lihat dari awal play yang bagus banget dari Lele Pinkan berhasil mengamankan 1 kill dan nge-zone member-member dari EVOS Lynx. Dan dengan player tersebut dan juga dengan Real Manipulation yang dibuka dengan pas sekali oleh Gyogoy, emang EVOS tuh nggak ada kesempatan buat coba kontes Lord tersebut. But itu masih Lord yang pertama. I think EVOS dengan adanya Clean dan Kagura sepertinya sih harusnya masih bisa melakukan defensif dengan rapi asalkan mereka nggak terpancing team fight di mana nantinya banyak hero EVOS yang harus ter-take down ketika Lordnya masih hidup. That's the key untuk melakukan defensif karena Pau-nya ini benar-benar nakal banget dengan Guardians of Bulwark-nya di depan sana mencoba untuk menahan beberapa damage tapi World Manipulation dari seorang Gyogoy mulai dibuka begitu saja. Lipi yang kewalahan harus sedikit mundur ke arah belakang apalagi base middle turret juga berhasil dihancurkan bergerak ke arah bottom lane dari RRQ Mika. Mereka berusaha untuk langsung mendapatkan 2 turret sekaligus Lord-nya dihabisi sama teman-teman EVOS tapi gak rugi. RRQ dapat 2 base turret. Lipi yang menjadi korban mencoba untuk dihajar dan Lipi dia langsung dihilangkan dari Lane of Dawn sama teman-teman dari RRQ Mika. Ini bencana karena ompong sudah base dari EVOS Lynx. Mereka mencoba untuk langsung masuk. Dominan Blast juga di-cast begitu saja. Circling Eagle dari seorang Talbot juga ada seorang Queenie-nya masih di Wind of Nature. Mencoba untuk nembakin ke arah Pika. Tapi Pika masih mendapatkan poin kill-nya. Tuh, berusaha untuk masuk ke arah depan. Walaupun ter-shutdown sudah double kill bahkan dari seorang S. Pika mencoba untuk kabur tapi S terlalu sakit dan triple kill untuk S sekaligus wipeout. Didapatkan oleh RRQ Mika dan kemenangan game yang pertama untuk RRQ Mika. RRQ Mika dengan